Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dunia Hobi. Semangat pagi untuk petani-petani muda Indonesia, petani sukses. Oke, rekan-rekan semuanya, sahabat semuanya, pecinta dunia pertanian tentunya. Pada hari ini pertumbuhan melon saya ini sudah berumur kisaran di 25 hari. Oke. Di fase vegetatif ataupun masa pertumbuhan di usia-usia 25 hari ini tanaman kita kalau memang normal pertumbuhannya itu sudah mencapai setinggi badan saya kurang lebih 172 ya, nih sudah sampai mentok ke atas. Ini nanti tinggal kita lilitkan di kawat paling atas seperti ini. Nah, seperti itu kita lilitkan, arahnya ke sana semuanya biar rapi, biar rajin, biar enak dilihat, biar mudah perawatannya. Oke rekan-rekan semuanya, pada umur 25 hari itu akan ada pemunculan bunga-bunga calon buah yang kita kehendaki pada tangkai batang air yang ke-9 kemarin. Nah, ini sudah mulai ada yang bunganya mekar. Oke rekan-rekan semuanya, pada dasarnya melon itu tanpa dikawinkan, tanpa diinsenkan buatan manusia, itu juga akan bisa pembuahan dengan sendirinya. Yang pertama melalui mungkin ada lebah atau serangga yang lain penghisap putik sari bunga, atau dengan bantuan angin. Oke, sebenarnya Tuhan itu sudah menciptakan si bunga melon ini sudah sangat sempurna ya, dengan bentuk corong dan selalu menghadap ke atas ya, selalu menghadap ke atas. Oke, yang menghadap ke atas ini tentunya cuman bunga jantan. Sedangkan terkadang bunga betina itu ada yang seperti ini contohnya, ini menyamping ya. Bahkan terkadang karena bentuk dari si batang air ini ada yang tengkurap, tengkurap begini ya. Oke. Logikanya Tuhan itu menciptakan bunga seperti ini, bentuknya corong. Ketika tertepa angin, satu dari warna ini menarik serangga-serangga supaya menghisap putik sarinya, madunya, menempelkan serbuk sari. Terus warnanya itu menarik lebah-lebah itu. Kemudian dari bentuk ini untuk udah angin itu, untuk ketika menerpa si bunga ini, itu si serbuk sari itu akan pudar, akan memencar ya. Nah, akan memencar. Kemudian dari bunga betina bentuknya seperti ini. Ini juga akan menarik si serangga setelah menghisap bunga jantan yang di batang pokok ini, kemudian akan menghinggap ke sini, terjadilah pembuahan secara bantuan lebah. Kemudian untuk angin dari serbuk sari bunga jantan ini terterpa angin itu akan diambil oleh si bunga betina ini. Oke. Dari mungkin jutaan serbuk sari, satu saja yang menempel di sini sudah bisa melakukan pembuahan. Oke, sudah melakukan pembuahan. Rekan-rekan semuanya, pada melon saya kali ini saya akan membantu proses penyerbukan. Dikarenakan saya mau ambil positifnya saja ya. Mungkin kalau pembuahan secara alami itu akan hanya sekian persen dari serbuk sari yang akan menempel, 0, bahkan ya dari jumlah serbuk sari yang terdapat di bunga jantan ini.
Kemudian cuaca ataupun musim siklus di tempat saya ini kebetulan pada bulan menjelang November akhir ini curah hujan mulai tinggi, kemudian embunnya sangat luar biasa. Terus mungkin karena pemakaian obat yang intervalnya terlalu rapat sehingganya lebahnya kurang terlihat ya di sini ya. Mungkin efek dari pengusir hama yang saya masukkan ke bambu-bambu ini. Oke Mas Bro, ini salah satu pengusir hama ya, dengan kita pakai camper ataupun kapur barus khusus untuk serangga. Oke, seperti ini. Nah, mungkin dari efek-efek itu si lebah ini tidak mau mendekat, atau mungkin dari faktor yang lain. Baik, langsung saja saya akan membantu proses penyilangan bunga melon ini, ataupun pengawinan ataupun insen. Nah itu. Nah, ini dengan caranya kita ambil bunga jantan yang berada di batang pokok ini. Ciri-cirinya adalah seperti ini ciri-cirinya, tangkainya kecil, memanjang. Kemudian kalau bunga betina yang ada di batang air itu ciri-cirinya pada batang air yang ke-9 ini sudah ada calon buahnya seperti ini nih, sudah ada calon buah. Nah, caranya seperti apa? Dengan kita tempelkan bunga ini yang sudah kita kelopaknya kita balik, kemudian kita tempelkan saja. Nah, kita tempelkan seperti ini ya. Nggak usah diusek-usek ya, cukup ditul gitu aja, tempelin tul. Nah, itu mungkin daripada penyerbukan alami itu akan lebih maksimal penyerbukan bantuan seperti ini, karena mungkin bisa ratusan bahkan ribuan serbuk sari yang bisa menempel ke sini, sehingga akan memaksimalkan proses pembuahan dan pembesaran si buah itu sendiri. Seperti itu kira-kira. Mungkin pendapat rekan-rekan ada yang berbeda dengan saya, silahkan diambil sisi positifnya saja. Kalaupun dianggap kurang begitu penting ya di skip saja. Oke. Baik rekan-rekan semuanya, sambil kita proses penyerbuan ini, kemudian setelah diserbukkan itu selisih 1 daun dari batang yang ini ke atas kita pangkas. Oke. Rekan-rekan semuanya, pada penyerbukan ini tidak bisa dalam 1 hari selesai ya, karena bunga ini mekarnya tidak akan bareng, tidak akan 1 hari itu ya. Terus kemudian dari perencanaan pembuahan ini saya akan saya buahkan dua buah dalam 1 batang. Itu tergantung batangnya yang subur. Kalaupun yang kurang subur, kita buahkan 1 saja. Kemudian untuk penyerbukan ini kita lakukan beberapa hari sampai dikira-kira saja kita punya persediaan calon buah yang sudah positif jadi, nanti akan sebesar-besar telur ayam. Mungkin ini dari batang air ini saya sisakan 1, 2, 3, 4 ya. Nanti akan kita serbukkan perlahan-lahan setiap hari, mana yang mekar kita serbukkan. Dengan yang kita serbukkan itu kita tandai dengan kita potong sambil kita untuk mengurangi nutrisi yang terbuang ke ujung batang air. Oke rekan-rekan semuanya, untuk yang lainnya kita sambil menyerbukan, tentunya sangat cepat ya untuk menyerbukan ini. Untuk daun yang di bawah ini sambil kita kurangin ya, sedikit demi sedikit kita kurangin supaya terjaga kebersihan, kelembapannya ini bisa terjaga. Ketika ada untuk perawatan spray itu lebih mudah ketika kita akan mengenai si bawah daun seperti ini. Ini daunnya sangat sehat ya rekan-rekan semuanya. Oke rekan-rekan, untuk video berikutnya nanti setelah kita lakukan penyilangan ataupun pengawinan secara bantuan kita,
nanti akan saya buatkan video tentang seleksi buah. Nah, dari beberapa yang kita kawinkan ini, nanti kita akan seleksi, sisanya batang air kita buang semuanya untuk memaksimalkan pembesaran buah itu sendiri. Untuk perawatan di fase-fase ini ya seperti biasa, kontrol tetap, kita cek bawah daun bagaimana keadaan, untuk penyakit apa yang ada, apa yang timbul, gejala apa yang ada, segerakan diambil tindakan dengan disemprot insektisida, fungisida ataupun nematoda. Nah, seperti itu. Oke rekan-rekan semuanya, untuk rekan-rekan semuanya mudah-mudahan selalu apa namanya itu, teliti dalam bertani ya. Kuncinya bertani itu teliti ya, teliti. Kita lihat tiap pagi walaupun nggak ada kerjaan itu kita lihat ya, seperti ini contohnya. Ini sambil jalan kita mulai lingkarkan ujungnya seperti ini, sambil kita cek ada ulatnya atau tidak di ujungnya. Biasanya ulat itu di ujung-ujung ini ya. Nah, seperti itu, sambil kita cek-cek santai, boleh sambil ngerokok-ngerokok ya. Nah, seperti ini. Dan tanaman kita akan kelihatan rapi. Kalau tanaman itu rapi, kita akan betah mengurusnya ya rekan-rekan semuanya. Beda dengan tanaman yang acak-acakan. Nah, seperti ini. Terus kita lakukan santai saja sambil ngerokok bisa. Nanti untuk rekan-rekan semuanya sekedar informasi, saya sudah menyilangkan tadi, sudah selesai nih 1200 batang. Kemudian nanti 1 jam berikutnya saya akan keliling lagi, kita lihat ada bunga yang merekah enggak. Nah, sambil ngobrol-ngobrol ya rekan-rekan semuanya. Kenapa sih kok melon ini perlu disilangkan ya? Kalau saya yang menjawab tentunya supaya lebih positif gitu saja ya. Terus kenapa sih melon itu kok kelihatannya penanamannya terlalu rumit? Sebenarnya tidak terlalu rumit, cuman hanya memerlukan perhatian yang lebih ekstra dibanding tanaman hortikultur yang lain ya, seperti itu. Karena tanaman melon ini terkenal agak cengeng ya, maksudnya daya tahannya di iklim kita ini kurang apa ya, kurang begitu pas gitu ya buat si melon itu ya. Seperti itu kira-kira rekan-rekan semuanya ya, makanya ya perlakuannya memang seperti ini. Terus terkadang kalau di desa-desa itu tidak semuanya bisa menanam melon, ataupun mungkin mohon maaf untuk ilmunya belum begitu memahaminya, makanya tidak banyak orang yang bisa menanam melon. Nah, itu keuntungan buat kita karena melon itu menjadi satu buah yang unik sehingga harganya lumayan dibanding dengan buah-buah yang lain. Oke, dengan dasar-dasar seperti itu kita harus menyayangi si pohon-pohon ini. Mudah-mudahan bisa membantu perekonomian kita dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita bantu ke melon. Mudah-mudahan si melon ini akan membantu kita secara komersil, hasilnya bagus, sempurna, seperti itu. Oke rekan-rekan semuanya, terima kasih untuk bagian ke-9 ini. Nanti untuk fase berikutnya pas seleksi buah nanti akan coba saya bikinkan video kembali secara bertahap. Untuk kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan menjadi satu inspirasi. Oh ya rekan-rekan semuanya, sebenarnya sering kita tahu ya, melon itu katanya kalau di greenhouse itu bagus, di ini bagus. Tidak tentu ya, tidak semuanya.
di greenhouse itu sebenarnya hanya untuk mengurangi sinar. Jadi sinar di Indonesia ini sangat panas sekali. Terus melon itu biasanya kalau terlalu terik juga itu lumayan berisiko ya. Otomatis kebutuhan air tinggi dan yang lain. Terus kemudian makanya diberikan di greenhouse. Di greenhouse itu plastik UV-nya bisa mengurangi panas sekian persen. Terus kemudian dia memakai insect net pagar yang anti insect ya, anti serangga seperti itu. Tapi tidak semuanya itu berhasil 100%. Bukan berarti di dalam greenhouse kalau sirkulasi udaranya tidak bagus juga akan fatal pada tumbuhan. Terus kemudian dari insect net tadi, ketika ada insect net apakah sudah positif tidak terkena penyakit? Tidak seperti itu. Bahkan ada yang di dalam greenhouse sekali terkena virus itu virus yang sangat membahayakan seperti itu ya, sangat fatal untuk tanaman melon. Oke, rekan-rekan semuanya, terima kasih untuk pagi ini. Salam sukses semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.